Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita lanjutkan di sesi 2, yaitu cara menyusun laporan realisasi anggaran BLUD SMK. Ya, jadi untuk menyusun laporan realisasi anggaran sebagai syarat. Jadi kalau mungkin sebelumnya penyusunan laporan realisasi anggaran itu di Dinas Pendidikan saja, misalnya kan. Nah, sekarang SMK-nya yang akan menjadi BLUD itu harus menyusun laporan keuangannya. Jadi khusus yang untuk BLUD, ya. Dan kemudian karena memang SMK itu yang di BLUD kan itu adalah untuk meningkatkan pelayanan itu dengan mendapatkan pendapatan ataupun dari jasa yang sah, ya, jasa yang sah, dimana kita tahu tadi sebelumnya bahwa kita sudah jelaskan bahwa pendapatan BLUD itu ada jasa layanan TEFA, ada hibah, ada hasil kerjasama dengan pihak lain, ada APBD dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah. Nah, untuk itu kita harus menyediakan data BOS tahun 2020, ya, dari sebaiknya ini berdasarkan rekon yang dilakukan dengan Dinas Pendidikan oleh sekolah, ya. Kemudian data BOS tahun 2021. Nah, kita sediakan di sini, kita masukkan ke dalam sini. Kemudian data komite. Nah, jadi maksudnya data yang komite hasil kerjasama dengan pihak lain, ya. Kalau BOS oke, kita anggap tadi sudah kita sediakan tadi sheetnya. Kemudian lain-lain pendapatan BLUD yang sah jika itu memang ada realisasinya. Nah, kita sediakan itu data 2020 dan 2021, ya. Kemudian data TEFA itu sendiri, teaching factory, yang harusnya dengan TEFA ini maka dilakukan revitalisasi SMK itu, ya, sehingga SMK itu bisa menyediakan sumber daya manusia yang siap pakai. Nah, kan gitu intinya, ya. Nah, sehingga dibentuklah kalau di sini TEFA-nya itu 2020, ya. Kalau di ini kita anggap ini SMK 1, ya, SMK 1 di mana lah. Jadi TEFA-nya di sini sesuai dengan range-nya dan apa yang sudah jalan sekarang nih. Jadi sebetulnya kalau yang mengajukan BLUD itu benar-benar yang sudah terlaksana, ya, sudah terlaksana, sudah dilakukan pencatatan gitu, ya. Tapi belum BLUD gitu loh. Jadi baru kemudian ketika ini ya kita akan optimalkan, akan dikelola dengan metode BLUD. Nah, kita siapkan laporannya gitu. Jadi kalau sepanjang dia belum operasional, gimana mau BLUD-kannya, ya enggak? Nah, jadi kita siapkan data TEFA 2020. Nah, ini contohnya ada 5 TEFA, ya. TEFA satunya desain pemodelan dan informasi bangunan, yang keduanya teknik instalasi tenaga listrik, ya. Kemudian teknik audio video, kemudian kendaraan ringan otomotif, kemudian teknik permesinan. Nah, ini 2020 kita lihat data yang disampaikan oleh SMK-nya 2020 karena COVID gitu, ya, karena COVID. Jadi TEFA yang jalan itu hanya satu, yaitu TEFA 1, yaitu TEFA desain permodelan. Di sini dimana pendapatan jasa TEFA-nya itu 3 juta, ya. Kemudian ini 3 juta. Kemudian digunakan untuk belanja barangnya 3 juta. Habis sudah deh, ya, untuk 2020. Nah, ketika 2021, jadi ini gabungan dari LRA TEFA-nya, ya. TEFA itu kan LRA itu kan terdiri dari pendapatan lain-lain yang sah, pendapatan BLUD, kemudian belanjanya tadi dari belanja operasi, ya, belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, gitu aja deh dulu. Kemudian belanja modal kalau memang ada, tanah, peralatan mesin, gedung, badan bangunan, JIJ, serta lainnya. Kemudian pembiayaan kalau memang ada penggunaan silpa tahun sebelumnya. Jadi ada sisa kas, ya. Nah, itu harus dianggarkan lagi kalau memang lagi sudah dipakai. Nah, kan seperti itu, ya. Kita susun lah, kita kan seperti menyusun laporan neraca awal, ya, namanya istilahnya, ya, kalau kayak gitu. Nah, ini 2020, ini datanya. Jadi cuman hanya ada satu TEFA-nya. Kemudian di 2021 kita lihat datanya sudah, jadi kita
ada kelima-limanya sudah jalan, sudah dianggarkan dan ada realisasinya. Jadi di TEFA 1 naik ya. Jadi di jasa layanan TEFA di TEFA 1 desain permodalan dan informasi bangunan ini 15 juta, realisasi 100%. Jadi kalau sekarang yang 100% semua gitu ya. Data di sekolahnya nih. Kemudian 15 juta ini digunakan untuk belanja pegawai 1 juta, habis 100%, dan belanja barang untuk desain pemodelan ini ya. Belanja barangnya dalam artian dalam belanja barang ini ada jasa gitu ya. Nah, itu 14 juta. Jadi habis semuanya gitu ya. Kemudian TEFA 2 untuk teknik instalasi tenaga listrik, ada pendapatan jasa layanannya 10 juta. Kita bikin di sini ya. Di 2021-nya, kemudian sehingga jumlah pendapatannya 10 juta dan belanjanya belanja barang 10 juta. Kemudian di TEFA 3 teknik audio itu anggaran dan realisasinya 5 juta, dimana itu digunakan untuk belanja pegawainya 500 dan belanja barangnya 4,5 ya, 4.500.000, realisasinya juga 100% deh. Dan TEFA 4 kendaraan ringan otomotif itu 7,5 ya jasa ininya, kemudian belanja barangnya 7,5. Jadi nggak ada bersisa. Memang pada dasarnya sih tidak harus tidak harus untung, tidak harus berlaba ya ketika TEFA, cuman dia bisa memanfaatkan langsung untuk belanjanya, sehingga untuk peningkatan SDM-nya langsung itu untuk teaching factory-nya itu. Jadi memberikan siswanya langsung siap pakai, nah kan seperti itu. Jadi dia bekerja dapat langsung. Nah, di mana pendapatannya tersebut yang memberikan jasa, barang dan jasa kepada masyarakat atau pihak lain, dan belanjanya langsung bisa gitu. Jadi kalau tidak BLUD maka pendapatan seperti itu harus disetor ke kas daerah kalau dia tidak BLUD. Dan kalau seandainya kemudian terjadi pemungutan kemudian tidak disetorkan, nah itu yang jadi temuan pemeriksaan kan gitu. Nah, ini contohnya lagi di TEFA 5, ini di teknik pemesinan ada pendapatan 2 juta dan langsung belanja barang habis 2 juta. Nah, total untuk TEFA ini ya, di sini gabungannya itu jasa gabungannya adalah 39.500.000, realisasi 100%. Nah, untuk belanja pegawai 1.500.000, untuk belanja barang 38 juta. Jadi habis semuanya. Tapi ini tidak ada silpa gitu ya, nggak ada silpa. Nah, selesai satu ya untuk data 2021 2020 tadi. Ini data diambil dari sekolah loh ya, tidak dicari-cari datanya tapi diambil dari sekolah. Sepanjang data ini nggak ada berarti dia belum jalan, nggak bisa diusulkan BLUD ya. Nah, kemudian data komite tadi ya, kita ini data komite, jadi hibah untuk iuran komite kita masukkan ke sini ya. Dimana dianggarkan di sini, jadi 2,6 miliar, realisasi 21 ini belum ini ya, 2139 ya 2021. Kemudian ini digunakan untuk belanja pegawai ya 479, ini realisasinya juga 100%, ini katakanlah begitu. Nah, ini contohnya kan biar ini aja. Nah, kemudian ada untuk belanja modal ya, gedung bangunan 414 ini. Nah, ini datanya. Ini kalau yang kayak gini nih berarti datanya di entry-kan ya. Sementara ini kan rumus nih. Nah, rumus jangan diisi itunya ya. Nah, berarti nggak ada silpa ya? Ada, kan ada silpa 266 nih. 266 menjadi silpa bersisa ya. Pendapatan di situ 2,1, belanjanya 1,8. Berarti ada sisa. Ada surplus defisit dan menjadi ada sisa. Nah, kita lihat di sini ada hasil kerjasama dengan pihak lain, mungkin dianggarkan ada ya 3 juta kerjasama dengan siapa gitu, kerjasama ini ternyata tapi tidak ada realisasi. Ini contohnya nih. Ya. Dan ini rencana memang dianggarkan juga untuk belanja barang 3 juta, berarti tidak ada realisasi. Nah, PPD tadi ini kan sudah BLUD nih. BLUD udah nanti kita langsung aja masuk ke sheet yang LRA BLUD-nya. Jadi nggak usah ini sini diisi ya. Karena data dari yang itu tadi tuh, BOS 20 dengan BOS 21. Nah, kemudian kita ini ada lain-lain pendapatan bulat yang sah, nih jasa giro nih kayaknya ya. Maka dianggarkan di sini realisasinya 500, anggaran 500, realisasinya 500. Dan ini memang menjadi silpa, tidak digunakan gitu ya. Di 500 menambah dia. Oke, nah
ini kan terletak di data ini, data komite ya 2020-2021. Nah, kita masuk ke LRA TEFA-nya. Di LRA TEFA ini kan dia link ya, link dengan data TEFA 21 ya. Jadi untuk yang LRA TEFA di sini ini adalah kita ambil dari data TEFA yang 21. Jadi yang 20 ini nanti masuk ke LRA Blood saja di sini ya, karena dia kan sandingannya ya udah yang gabungan LRA saja, nggak usah rinciannya gitu ya, karena ini kan baru pertama bikin laporan keuangan. Nah, kemudian dari ini link tadi di sana sehingga dapatlah gabungan LRA TEFA-nya itu 39,5, belanjanya juga 39,5, berarti tidak ada silpa. Nah, LRA TEFA ini semuanya masuklah dia di LRA Blood yang untuk yang posisi di kolom H, I, J, K itu untuk jasa layanan TEFA. Ini LRA Blood-nya nih, LRA Blood-nya ya. Ini totalan daripada jasa jenis, jadi belanja dari sumber dananya kan gitu. Sumber dananya apa sih? Dari jasa layanan TEFA, dari hibah iuran komite, dari hasil kerja sama dengan pihak lain, dari BOS gitu ya, dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah gitu. Nah, jadi di sini dilihat kalau ini kan link tadi nih ada 500.000 di sini ya, jasa gironya 500 tapi nggak dipakai, dia menjadi silpa. Dari BOS nanti kita bisa lihat nanti ya dari mana angkanya. Dari hasil kerja sama pihak lain ini adalah link dia dari data yang tahun 2020-2021 ini tadi ya. Kalau yang dari hibah iuran komite juga gitu, dari data yang tadi dimasukkan ke sini hibah, itu masuk dalam kategori hibahnya ini gitu ya. Kemudian jasa layanan TEFA tadi langsung ke LRA TEFA dilingkan. Sekarang kita ini kan yang untuk BOS ya, kita lihat. Nah, sekarang kan kita masuk kepada BOS ya. BOS kita isi dulu BOS yang untuk LRA-nya ini isi yang 2020 dulu. Jadi kita ambil untuk BOS yang 2020 ini dari data BOS yang sudah kita sediakan ya. Data BOS 2020 itu BOS kan banyak ya. 2020 kita ambil di sini itu adalah mulai dari BOS reguler nih ditambah BOS yang kinerja, kalau 0 ya udah 0. Kemudian BOS yang afirmasi tambahin itu, masuk dia di LRA 2020 ini totalnya ya, berarti itu total BOS 2020. Nah, kemudian belanjanya nih, belanjanya berapa belanja barang tahun 2020 dari BOS. Kita lihat nih 2020 dari BOS ya. Tadi kan bisa lihat sini nih, ini nih rumusnya gini nih, V19, jadi V tambah AA tambah 20. Nah, bisa kita lihat di sini ya, di 2020. Mana V, belanja barang. Belanja barang untuk 2020. Ini dia. Jadi realisasi dana BOS reguler, itu belanja barang jasanya ini. Jadi V ditambahin dengan belanja barang yang untuk kinerja ya, meskipun 0 kita tambahin juga. Kemudian kita tambahin belanja barang yang dari afirmasi ya, afirmasi AF. Nah, terus ini kan yang murni 2020 nih. Nah, ternyata dari data ada yang tak dibelanjakan di tahun 2020 itu, tetapi itu adalah saldo atau dana tahun 2019 ya. Nah, ini dia. Jadi sisa saldo yang tadi ya, sisa saldo ini di apa kan G tadi itu ya, bisa kita lihat sini ya. Nih kan ada G nih, tambah ini ya. Jadi pendapatan tadi tambahin nggak ya? Oh, itu silpa, jadi silpa. Oke, nah 2020 kita lihat lagi di sini ya. Berarti dana 2019 yang dibelanjain di tahun 2020 ini satu ya di G untuk reguler, kemudian untuk kinerja belanja barangnya, kemudian untuk afirmasi 0 ya udah nggak apa-apa 0 aja itu ya. Nah, selanjutnya adalah kita lihat belanja
peralatan mesin. Ada nih belanja peralatan mesin ya. Kan tadi nampak belanja mesin tahun 2020, peralatan mesin 2020 ya, 2020 dulu nih murni. Peralatan mesin itu adalah ini W ditambah dengan peralatan mesin yang untuk tadi reguler, ini untuk kinerja, ditambah dengan peralatan mesin yang untuk afirmasi, ya kan. Nah, ditambah yang belanja yang di tahun anggaran 2020 yang 2019 yang dibelanjakan tahun 2020. Nah, ini dia, ini regulernya. Tambahkan ini H, ditambahin M ya. Kemudian ditambahin ini afirmasi. Oke, nah itu udah masuk untuk belanja peralatan mesin. Terus ada lagi belanja aset tetap lainnya. Kita lihat lagi bos 2020 nih, aset tetap lainnya. Aset tetap lainnya 2020 itu nih di X, ini ditambah dengan reguler ya, tambah kinerja, ditambah afirmasi, kemudian ditambah yang 2019 yang dibelanjakan di tahun 2020. Ini dia, kalau nggak ada ya seperti nol ya. I ditambah ini reguler ya, ditambah dengan kinerja ya, N ditambah yang afirmasi. Itu nol semua sih, ini nol semua ya. Kecuali yang tahunnya murni tahun 2020-nya ya, yang dari 2019 kayaknya kosong. Nah, kemudian berarti ada silpa kan? Ada silpa tadi tuh nampak. Silpa ini kita lihat F19, K sama P. Nah, ini silpa nih 2020, kita lihat silpa 2020 F. Berapa silpa 2020? Silpa saldo. Maksudnya saldo sisa tahun 2019, sisa tahun 2019 di F ya. Ini nih, di F nih, ini ya kan, yang untuk reguler ditambahin ini kan saldo tahun lalu nih dipakai, dia masuknya di silpa ya. Ini ditambah dengan K yang kinerja dan ditambah dengan afirmasi, tadi kosong sih. Nah, itulah yang menjadi penggunaan silpa tahun sebelumnya. Nah, ini udah link match semua, maka sisanya 523 nih, silpa tahun 2020. Bisa kita lihat nih berapa silpa tahun 2020 di data hasil rekon. Nah, ini dia 523, coba cocok kan? Cocok. Nah, kemudian baru kita masuk ke realisasi tahun 2021 ya. Kalau 2021 tentu bosnya bos 2021. Nah, kita lihat nih berapa nih bos 2021. Di H19 berapa sih pendapatannya atau total penyalurannya? 2839. Oke. Ini dia 2839. Kemudian untuk apa aja sih gitu loh ya. Belanja barang ada kan? Di 2021 ada nih. Total penyaluran untuk belanja barang 2021 ada 2839 nih di I. 2839. Ini dia ya. Kemudian mana? Ini. Ya, 2839. Kemudian ada belanja sisa tahun 2020 yang dibelanjakan di tahun 2021. Ini dia, sisa yang ini dibelanjain di tahun 2000. Realisasi belanja jasa sisa saldo 2020 itu 531 gitu ya. 531 tadi kan dibelanjakan dalam bentuk barang dan jasa. Jadi ditambahin itu. Ya, I ditambah G, iya enggak? Iya, I ditambah G. Nah, itu belanja barang. Nah, selanjutnya karena belanja peralatan mesin nggak ada, kan kita lihat nih 21 nggak ada belanja barang, cuma belanja barang aja, belanja barang. Kemudian kita bisa lihat berarti silpanya itu adalah 531 ya. Kita lihat di F19 tadi silpanya itu adalah 531. Jadi karena ada pengembalian dia sebetulnya 523 tapi ada pengembalian menjadi 531 911. Angka ini yang kita angkat ya. Angka ini kita angkat jadi silpanya habis. Nah, kita bisa lihat bahwa di bos ini memang ada silpa kosong. Nah, itu cocok berarti. Ya, nah inilah
Sementara tadi kan lain-lain ini kita tarik dari data kita yang sebelumnya ya. Nah, jadi LRA Blood itu ya kayak gini. Jadi dari Teva dia segini, dari hibah dia segini, dari hasil kerjasama tadi kosong, dari APBD dia segini, dari lain-lain BUD yang sah segini. Untuk belanjanya segini, belanja pegawai, belanja barang jasa, kemudian belanja tanah sebagainya ini, peralatan mesin, gedung, kemudian jasa setap lainnya. Nah, ini silpanya. Nah, ini yang sebetulnya yang tinggal ini adalah sisa ini 267 ini si silpa blood ini, karena silpa bosnya habis tadi kan. Kita sama-sama lihat kan silpa bosnya habis. Jadi ini bisa kita lihat print. Nah, ini dia LRA BLUD-nya. Ini tinggal tanda tangan di sini kan dari data yang tadi. Ya. Oke. Jadi demikian cara menyusun LRA BLUD yang jenis-jenis pendapatannya itu ada jasa layanan Teva, hibah, kerjasama dengan pihak lain, APBD, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.